Karena manusia itu tersimpan di dalam dirinya itu ada 4 karakter. Ini kita semua pasti ada itu karakter. Pertama ada karakter yang disebut dengan karakter sabu'iyah, ada karakter bahimiyah, ada karakter syaitoniyah, dan ada karakter rububiyah. Ada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu sifat binatang. Ini pasti ada itu. Bagaimana tipikal sifat binatang ini? Melampiaskan hawa nafsu, nggak peduli orang lain lihat atau tidak, yang penting dia puas. Dan kadang-kadang ada orang kalau lagi ngomelin anaknya, Bu, itu anggota Ragunan di absen atu-atu. Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi nggak usah lihat ke sebelah, ntar dia tersinggung. Itu. Kok bisa? Karena ada menyimpan karakter bahimiyah di dalam dirinya. Yang kedua ada karakter sabu'iyah, binatang buas. Itu yang ada adalah sombong. Iya. Mau menang sendiri, nggak peduli orang lain senang atau tidak, yang penting dia puas. Itu karakter binatang buas. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Dan lebih berbahayanya lagi itu adalah karakter yang disebut dengan karakter syaitoniyah. Ada kuwatun syaitoniyah, ada kekuatan syaitan. Gimana nih karakter kekuatan syaitan? Menghalalkan berbagai macam cara. Korupsinya 1 miliar, sedekahnya 100 juta, impas. Ini cari celah-celah gitu, pembenaran padahal itu duit boleh dari barang haram, dipakai buat haji, dipakai buat umroh. Makanya Allah sudah tegaskan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini. Makanya karakter yang keempat inilah adalah karakter rububiyah. Sifat-sifat ilahiyah, sifat rahman, ya. Kita ingin memberi, kita rahim, ingin menyayangi, al-afu, memberi maaf. Itu sifat-sifat ilahiyah. Makanya orang di dalam menghambakan diri kepada Allah, kalau dia ingin maksimal dalam penghambaan dia di hadapan Allah, maka hiasi dirinya dengan sifat-sifat jamaliyahnya Allah, itu yang dikenal dengan sifat rububiyah. Wa sahbihi min ba'di. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akinal mahbub al-ustadi di elan matallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi, para asatidzah, para hujaz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan hidup kita ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Pada pagi ini kita akan bicara tentang Al-Qawlu fil Ma'asil Qalbi. Bahasan kita pagi ini adalah pembahasan tentang dosa-dosa hati. Dosa-dosa hati. Bulan yang lalu kita bicara tentang dosa-dosa yang sifatnya jasadiah, yang kelihatan, mulut, mata, telinga, tangan, perut, kelamin, kaki. Makanya kata Imam Ghazali, fahfaz, peliharalah anggota-anggota ini dari kejahatan-kejahatan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, wal basara dan penglihatan kalian, wal fu'ad hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan dikira bahwa apa yang kita pernah dengar dalam kehidupan ini enggak akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan dikira yang kita pandang dalam kehidupan dunia enggak dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban di Allah, termasuk hati, qalbu kita. Nah, pada kesempatan ini kita bicara Al-Qawlu fil Ma'asil Qalbi, pembahasan tentang maksiat hati. Kok hati bisa bermaksiat? Iya. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Fa'ijah soluhat, kalau seandainya segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Tapi wa'ijah fasadat, apabila rusak ini hati, maka rusak semuanya. Maka hati ini seringkali baik, seringkali juga buruk. Makanya disebut dengan qalbu. Apa itu qalbu artinya? Bulak-balik. Kita suka doa di akhir sholat kita, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan hati, wahai zat yang membulak-balikan hati. Jadi qalbu itu bulak-balik. Makanya kadang-kadang kita kepengen tahajud, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang kita kepengen berbuat baik, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita kepengen banget umroh, kadang-kadang enggak. Karena memang hati. Makanya kenapa ulama-ulama itu selalu menzikirkan lataif batiniyah ini. Disentuhkan dua jari di bawah puting susu kita, itu namanya lataif qalbi, hati, disentuh. Zikir Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Supaya apa kita zikirkan? Supaya hati ini tetap istiqomah, tetap luzum an ta'atillah, tetap melazimkan ketaatannya kepada Allah. Sebab kalau seandainya kita lepas saja dari zikrullah, maka hati ini akan berbolak-balik. Yang tadinya hati menghantarkan kita pada kebaikan, bisa jadi menghantarkan kita kepada keburukan. Ini jaga. Makanya Agim kan lagunya gitu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Hati.
diri ada sifat baik dan sifat buruk. Karena manusia itu tersimpan di dalam dirinya itu ada 4 karakter. Ini kita semua pasti ada itu karakter. Pertama ada karakter yang disebut dengan karakter sabu'iyah, ada karakter bahimiyah, ada karakter syaitoniyah, dan ada karakter rububiyah. Ada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu sifat binatang. Ini pasti ada itu. Bagaimana tipikal sifat binatang ini? Melampiaskan hawa nafsu, nggak peduli orang lain lihat atau tidak, yang penting dia puas. Dan kadang-kadang ada orang kalau lagi ngomelin anaknya, Bu, itu anggota ragunan di absen atu-atu. Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi nggak usah lihat ke sebelah, ntar dia tersinggung. Itu. Kok bisa? Karena ada menyimpan karakter bahimiyah di dalam dirinya. Yang kedua ada karakter sabu'iyah, binatang buas. Itu yang ada adalah sombong. Iya. Mau menang sendiri, nggak peduli orang lain senang atau tidak, yang penting dia puas. Itu karakter binatang buas. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Dan lebih berbahayanya lagi itu adalah karakter yang disebut dengan karakter syaitoniyah. Ada kuatun syaitoniyah, ada kekuatan syaitan. Gimana nih karakter kekuatan syaitan? Menghalalkan berbagai macam cara. Korupsinya 1 miliar, sedekahnya 100 juta, impas. Ini cari celah-celah gitu, pembenaran padahal itu duit boleh dari barang haram, dipakai buat haji, dipakai buat umroh. Makanya Allah sudah tegaskan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini. Makanya karakter yang keempat inilah adalah karakter rububiyah. Sifat-sifat ilahiyah, sifat rahman, ya. Kita ingin memberi, kita rahim, ingin menyayangi, al-afu, memberi maaf. Itu sifat-sifat ilahiyah. Makanya orang di dalam menghambakan diri kepada Allah, kalau dia ingin maksimal dalam penghambaan dia di hadapan Allah, maka hiasi dirinya dengan sifat-sifat jamaliyahnya Allah itu, yang dikenal dengan sifat rububiyah. Tinggalkan sifat-sifat kebinatangan. Kan saya selalu bilang, ibu-ibu sering kan kalau lagi begini nih digoda iblis. Pernah nggak? Jangan dikira kalau lagi ngaji begini nggak digoda, digoda. Ada yang kadang-kadang nggak bisa diam duduknya, udah kepengen pulang aja bawaannya. Iya, apalagi lauknya di depan, ya itu lagi, comro lagi. Ada nggak tuh? Makanya iblis tuh kasih kita tuh paku supaya nggak betah kalau lagi di pengajian, bawaannya pengen pulang aja. Yang kedua biasanya dikasih tepung tuh. Bawaannya ngantuk aja kalau lagi ngaji. Iya Bu ya. Kadang-kadang, sekarang sih belum. Ntar kalau udah jam 8:30, jam 8:30 udah mulai itu ada yang nguap. Gitu. Itu perangkap iblis. Makanya kenapa Nabi itu selalu memberikan tips supaya dosa-dosa kita di waktu ngaji hilang. Pengen nggak kita keluar dari pengajian nggak ada dosa? Ini jangan dikira kita ngaji begini nggak dosa. Aduh, ada juga dosanya. Ibu ngelihat ustadznya, si ustadznya dia lagi bosan. Ngelihat teman pakaiannya begitu-begitu aja.
Ya, yang kemarin dipakai itu mah. Itu dosa waktu ngaji. Makanya kata Nabi, Bu, jangan sampai kita pulang dari pengajian tuh masih ada dosa. Makanya kata Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berapa kali? 3. Kalau kita baca tuh 3 kali, insya Allah itu bacaan doa yang kita baca jadi kifarat, jadi penebusan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama di majelis. Yang kedua, keluar dari majelis ibu dicap oleh Allah, distempel menjadi orang yang baik di sisi Allah. Tuh, enak. Jadi hati ini begitu bolak-balik. Makanya doanya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku supaya jangan berubah. Maka ibu kalau mau tidur itu, kalau sempat kita sentuh nih hati kita nih, kolbu ini, baca tuh Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah hati kita istiqomah. Imam Nawawi itu mengurai kenapa sih kadang-kadang manusia itu hatinya masih aja berkarakter seperti binatang, berkarakter seperti binatang buas, berkarakter seperti setan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak memprioritaskan jasad kita ketimbang ruh kita. Kita ini seringkali memberikan porsi makanan jasad itu kelebihan ketimbang ruh. Sebab kata Imam Ali, ruh dengan jasad itu sama. Jasad perlu makan, ruh juga perlu makan. Jasad kalau nggak dikasih makan, lama-lama dia sakit dan pada gilirannya akan mati. Sama, ruh juga kalau nggak dikasih makan. Makanya hari ini kita lagi dikasih makanan ruh nih tuh, ibu-ibu pada tenang. Biasanya kan gosip biasanya. Iya, saya lihat tenang gitu, ya Allah. Kenapa? Lagi dikasih makanan ruh. Iya, tenang. Coba ntar deh kalau udah keluar dari sini, ada gitu, ada gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Fa'lam anna sifatal madmufah, i'lam, kata Imam Ghazali, i'lam, ketahuilah olehmu, anna sifatil madmumata, bahwanya sifat-sifat buruk fil qalbi, di dalam hati ini, kasirah, banyak banget. Jadi sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita ini banyak banget, kasirah, jumlahnya banyak. Apa di antaranya? Al-kibr, sombong. Apa sih kibr itu? Isti'dhamu 'alan nasi wa raddul haqq. Jadi merasa lebih tinggi dari orang lain dan menolak kebenaran. Itu kibr namanya. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain dan menolak kebenaran, itu kibr. Hati-hati. Makanya kita berapa kali sih dalam sholat kita mengucapkan takbiratul ihram itu, Allahu Akbar. Kan diulang-ulang setiap kali kita itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang. Kenapa? Mengingatkan kita bahwa yang besar itu cuma Allah. Yang besar itu cuma Allah, yang agung cuma Allah. Kita cuma hamba yang tidak lepas dari pantauan Allah, yang segala aktivitas kita semuanya Allah yang mengatur. Makanya orang kalau sudah Allahu Akbar
akbar, sudah ayyardo bitadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Pasti dia akan ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Kalau orang sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia pasti akan ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Ada yang dipilih oleh Allah jadi orang kaya, ridho. Alhamdulillah, mudah-mudahan kekayaan ini menghantarkan saya menjadi orang yang soleh. Gitu. Kira-kira yang ibu-ibu yang kaya ridho enggak? Ridho kan? Itu cara Allah memberikan kita kemuliaan, bersyukur. Tapi jangan putus asa kalau seandainya Allah memberikan kita kemiskinan, karena memang mungkin cara Allah memberikan kita kemiskinan. Sebab kalau kita dikasih kekayaan, belum tentu kita menjadi hamba yang bersyukur. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Sa'labah Al-Khatib Al-Ansari. Ini sahabat rajin banget sholatnya. Kalau sholat subuh di samping Nabi. Cuman bedanya kalau Nabi kalau habis sholat Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau Sa'labah enggak Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Dia langsung pulang. Diam-diam Nabi perhatiin, loh Sa'labah ini kalau sholat kok langsung pulang. Satu waktu Nabi nanya, Sa'labah, aku perhatikan kamu itu kalau sholat itu kok langsung pulang, nggak zikir bersama dengan kita-kita. Kata Sa'labah, itulah ya Rasul, kemiskinan yang membuat saya seperti itu. Karena miskin ya Rasulullah, aku nggak bisa bersama dengan engkau dan sahabat. Kenapa? Kalau seandainya aku lama-lama di masjid, istriku sudah menunggu. Jadi rupanya saking susahnya ibadahnya itu gantian. Makanya ya Rasulullah doain dong supaya saya jadi orang kaya. Oh kalau saya jadi orang kaya ya Rasulullah, saya bisa berlama-lama dengan engkau dan sahabat ya Rasulullah. Itu omongan orang belum kaya begitu. Gitu. Iya kan gitu. Ari itu kalau ngomong itu, kalau saya nanti kayak punya rumah di Pondok Indah, kalau ngaji begini saya kasih nasi kebuli semua. Kira udah kaya mah jarang ke masjid. Kan gitu ya. Gitu. Ingat gak Nabi Ibrahim? Ibrahim kan gitu, waktu belum punya anak ngomongnya gimana? Jangankan kambing, sapi, onta, anak juga kalau ada saya kurbankan. Waktu belum punya anak. Gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, sering kali kadang-kadang ucapan seperti itu terjadi. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Sa'labah, kata Nabi, Sa'labah, kalau nanti kamu jadi orang kaya kamu lupa. Enggak ya Rasulullah, doain. Berulang-ulang dia minta tuh, ya Rasul doain dong saya supaya jadi orang kaya. Akhirnya Rasul nggak tega. Satu waktu Rasul ngedoain, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah karuniakan Sa'labah rezeki. Akhirnya Sa'labah dikasih doa oleh Rasulullah. Sehari, 2 hari, sebulan, Rasulullah melihat Sa'labah udah nggak ada lagi di masjid. Rasul tanya, aina Sa'labah, mana Sa'labah? Mafi ya Rasulullah, udah sibuk, kambingnya udah banyak. Tuh. Apa Nabi bilang? Halaka Sa'labah, celaka sudah Sa'labah. Sampai akhirnya Sa'labah pun nggak mau bayar zakat. Sampai di zaman Utsman bin Affan kemudian dimiskinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa Sa'labah ketika dia jadi orang miskin, dia menjadi hamba Allah, tapi giliran jadi orang kaya dia lupa kepada Allah. Makanya kalau ada kita dikasih miskin, dikasih sakit oleh Allah, itu cara Allah memberikan kemuliaan buat kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan kibir itu. Ini sifat-sifat yang ada di dalam hati yang merusak hubungan kita dengan Allah.
Makanya kita suka digoda lagi pengajian. Kenapa? Karena kita masih menyimpan. Ibu, selama Bapak, selama kita masih menyimpan sifat-sifat itu dalam kolbu kita, kita nggak bisa tenang ibadah. Iya. Makanya kan dalam perspektif tasawuf, orang untuk menuju spiritualitas yang paling tinggi, yang dia lakukan apa dulu? Takhalli. Iya. Apa itu takhalli? Melepaskan diri dari belenggu yang selama ini membuat hubungan dia dengan Allah terhalang. Itu takhalli, mensunyikan dari sifat-sifat buruk di dalam diri. Ya, kalau masih ada dengki, hasud dan sebagainya, belum bakal bisa kita menuju pada kesempurnaan ibadah. Iya, kita pasti akan digoda terus oleh iblis karena makanannya masih ada. Biar bagaimanapun ibu belajar sholat khusyuk, selama menyimpan sifat-sifat buruk yang disebut dengan kibir, hasud, dengki, kita nggak akan bisa. Kenapa? Iblis tidak akan tinggal diam untuk terus mencari perangkap supaya kita lengah dalam ibadah. Kan saya suka bilang nanti, kayak begini nih kan ada aja ujian tuh kan, tadi saya bilang ada yang macam-macam deh. Padahal ibu udah berusaha ya, saya pokoknya pengen sampai akhir pengajian, ya Allah, aku a'udzu birabbinas. Tapi terus ada aja iblis masuk. Ada yang kadang-kadang kita hasud gitu ya. Ibu-ibu kemarin kayaknya pakai baju itu deh, kok kerja lagi. Ada aja usil itu hatinya itu. Ya, kadang-kadang suka menghina gitu. Itu iblis. Padahal kita udah berusaha itu. Berusaha, ya Allah saya ikhlas ya Allah, tapi ada aja iblis masuk. Kenapa? Karena makanannya masih kita simpan. Itulah yang disebut dengan kibir, hasud, dengki. Itu makanan-makanan iblis. Ada sifatul mazmumah, ada sifat buruk fil qalbi di dalam diri kita yang menjadi kesenangan iblis. Maka sampai kapanpun kalau kita belum bisa takhalli, maka kita akan selalu diganggu oleh iblis laknatullah alaih. Makanya orang-orang yang menuju pada kesucian hati, dia lepaskan belenggu itu dengan takhalli. Dia takhalli, baru kemudian masuklah dia kepada tahalli. Apa itu tahalli? Menghiasi dirinya dari sifat-sifat jamaliyahnya Allah, sifat baik-baiknya Allah. Ya, maha memberi, maha memaafkan, maha cinta. Itu sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Insya Allah kalau kita sudah hiasi sifat itu, akan lahir ketenangan batin. Itu. Ya, memang makin kita menuju pada spiritualitas, makin tinggi ujian itu. Kan kata Nabi gitu ya, inna asyaddal bala al-anbiya. Sesungguhnya paling dahsyat-dahsyatnya ujian itu para nabi. Jadi para nabi itu pasti ujiannya berat. Summal aulia, kemudian para wali-wali. Summal ulama, kemudian para ulama-ulama. Barulah summal amsal fal amsal, baru kita semua. Jadi kalau dibandingin ujian para nabi, para ulama sufi, kita belum seberapa. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi 4 macam sifat yang ada di dalam diri manusia itu. Ada sifat kebinatangan yang disebut dengan bahimiyah, ada yang disebut dengan sifat sabu'iyah, ada syaitoniyah. Ini yang disebut dengan as-sifatul madmumah, sifat-sifat yang buruk. Dan ada sifat yang baik dalam kalbu kita, itulah sifat rububiyah, sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Makanya hati itu ada kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang bisa buruk gitu. Makanya kalau kita pengen hati ini baik, kasih makanan ruh lebih banyak porsinya daripada jasad. Ini jasad kita kasih makan, ruh juga kasih makan.
Kata Imam Nawawi, kalau kita hidup ngasih makan jasad aja, ruh jarang. Nah, itulah yang terjadi. Sifat-sifat yang sudah bahimiyah, sabu'iyah, syaitaniyah pasti akan ada di dalam diri kita dan akan mendominasi kita. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, ibadah nggak ada. Pasti sifat ini masuk dalam kolbu kita. Tapi kalau ibu ngaji begini aja nih, kita habis ini ngaji, selesai, ntar kita sholat, baca Quran, ya tidur sejenak, kita sholat lagi asar, ngaji lagi, maghrib sholat lagi, ngaji lagi, ya insya Allah terjaga kita punya kolbu. Kenapa? Kita nggak sibuk ngurusin orang lain, tapi kita sibuk dengan amalan kita. Jadi i'lam, ketahuilah olehmu, anna sifatil mazmumata fil qalbi katsirah, bahwasanya sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri itu banyak sekali. Banyak sekali sifat-sifat itu. Wa tariqut tathhiril qalbi min razailiha, dan mensucikan hati itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Tawilah, terlalu panjang waktu untuk mensucikan kolbu ini dari kekotoran-kekotoran batin. Ada jalan untuk menuju kesucian hati. Makanya kadang-kadang kita disuruh doa itu. Kalau mau tidur ada kan doanya ibu ya. Apa enggak doanya itu? Doa mau tidur apa? Gimana? Doa mau tidur. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu anak TK juga hafal. Iya, ada doa itu yang mau tidur itu tentang hati. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari depan, dari belakang, supaya iblis tidak menggoda kita dari berbagai macam penjuru. Itu doa. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku. Itu hati ya. Karena ini penting ya. Ini nanti berapa banyak orang-orang yang penghuni neraka itu kebanyakan karena hatinya mendengki. Makanya sifat-sifat mazmumah itu tadi, kibir, hasud. Hasud kan nggak bu hasud. Kalau bahasa kita iri hati. Makanya Nabi mengatakan iyyakumul hasad, jauhin yang namanya hasud. Kenapa? Yakulul hasanat, karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang udah kita lakukan. Kama takulun nar alal khatab, seperti api memakan kayu bakar. Ada nggak tersisa? Makanya iblis itu dikeluarkan dari surga itu kenapa? Hasud, sombong. Itu sifat-sifat iblis. Kenapa alasan kemudian dia dikeluarkan dari surga? Karena hasud. Iblis merasa dia lebih hebat karena Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api. Cemburu iblis itu. Maka orang kalau udah cemburu, sudah hasud, berbagai macam cara bagaimana orang yang dia hasudin ini bisa dia sukses. Makanya iblis itu kan itu Adam itu bisa keluar dari surga itu begitu luar biasa tipu muslihatnya iblis itu. Iya, itu iblis itu
bilang kepada Adam, ya Adam, hal adullukum ala syajaratil khuld. Ini iblis itu perangkapnya. Adam, mau nggak aku tunjukkan satu pohon yang kalau seandainya kamu konsumsi buahnya itu akan mengekalkan kamu di surga. Itu iblis. Makanya kenapa Allah menyuruh kamu ini untuk tidak makan buah khuldi, karena memang Allah nggak menginginkan kamu kekal di surga. Itu iblis sampai nangis loh, sedih. Kata Nabi Adam, iblis, kenapa kamu nangis? Aku tuh sedih, Adam. Orang kok sebaik engkau itu kok tidak diinginkan oleh Allah ke dalam surga ini selamanya. Makanya aku tunjukkan satu pohon yang kalau makan buahnya kau akan kekal. Tapi gimana iblis? Allah kan sudah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangankan makan, orang dekat aja Allah nggak menginginkan itu iblis. Bagaimana? Tahu nggak perangkap iblis supaya Adam itu terpengaruh? Wa qasamahuma billah. Iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam kalau Allah sudah membolehkan itu. Itu iblis tuh. Orang kalau udah hasud apapun bisa dia lakukan, termasuk iblis. Makanya Nabi Adam waktu dia makan buah khuldi kan disidang. Nabi Adam itu diadili oleh Allah. Tapi argumentasi yang disampaikan Adam itu diterima oleh Allah. Enggak 100% Allah menyalahkan. Jadi ketika Allah bilang, Adam, kenapa kamu makan buah khuldi? Aku sudah bilang wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Aku sudah bilang jangan makan, dekat aja nggak boleh. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, Adam bilang, ya Allah, mungkinkah ketika namamu disebut ada sebuah kebohongan di dalamnya? Jadi ketika iblis bilang demi Allah, di situ keyakinan Adam bahwa itu benar. Makanya Adam bilang, ya Allah, mungkinkah ketika namamu disebut ada sebuah kebohongan di dalamnya? Kan nggak mungkin kan? Kayak misalnya ibu-ibu bersumpah, demi Allah Ustaz, mungkinkah dia bohong? Hah? Kita yakin kan? Ibu ngambil itu ya handphone saya. Enggak, demi Allah, yakin kita. Itu ketika Adam mendengar iblis wa qasamahuma bersumpah di hadapan Nabi Adam, itu yang menjadi argumentasi Adam. Ketika Adam bilang, ya Allah, mungkinkah ketika namamu disebut ada sebuah kebohongan di dalamnya? Itu yang menjadi keyakinanku, ya Allah, sampai akhirnya terjebak makan buah. Makanya karena Allah menerima argumentasi Adam, maka Allah ketika mengeluarkan Adam dikasih pesangon. Habis dipecat dikasih pesangon. Apa pesangonnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau iblis nggak dikasih doa, karena Allah berharap Adam akan masuk kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis enggak. Kenapa? Karena kesalahan Adam tidak mutlak dia ciptakan, tapi karena ada orang ketiga yang menyebabkan Adam berbuat seperti itu. Kenapa iblis begitu? Hasud, dengki. Itu yang membuat iblis sampai melakukan tindakan kalau perlu nama Allah dicatutnya untuk membenarkan ucapan dia. Nah itu makanya hati-hati. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah. Itu orang-orang munafik tuh begitu kadang-kadang. Dia gunakan nama Tuhan untuk mempersaksikan akan kebohongan yang dia lakukan. Hati-hati, itu sifat hasud, dengki, ria lagi. Ini sifat-sifat mazmumah. Hati-hati ria, ibu. Tahu ria? Tahu ria? Pamer ibadah. Kan ada kadang-kadang ada orang sholat takbirnya macam-macam. Ada yang takbirnya gini, Allah, macam-macam, supaya dilihat mertuanya bahwa nih orang mantunya sholatnya hebat gitu.
Ari kan kalau di sini sholatnya biasa, tapi kalau udah di Mampang dekat mertuanya dia lain. Ya dia menampil. Belum punya mertua. Calon. Ibu-ibu kalau ada silakan hubungi Ari. Promosi. Nah ibu sekalian, ria, hati-hati. Sesuatu yang paling ditakutkan Rasulullah terhadap umatnya kelak itu ria. Nabi sampai mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sungguh kekhawatiran aku terhadap kekhawatiran atas umatku itu apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa? Ar-riya. Ketika kita beribadah kepada Allah, ada kecenderungan dalam diri kita ibadah kita ini mendapatkan apresiasi. Makanya saya itu nggak ngaruh ya kalau kita sedekah itu mau pakai nama kayak pakai hamba Allah, nggak ngaruh. Yang penting sebab ada orang yang kadang-kadang dia nyumbang ya udah nggak usah Pak Dedi, nggak usah disebutin hamba Allah aja gitu. Tapi gila disebut dari hamba Allah 500.000 dia begini, itu saya itu. Sama aja ya. Jadi kembali kepada hati, innamal a'malu binniyat, hati-hati itu ya. Maka ini yang ditakutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau umatnya ini terkena penyakit ini, karena ini sifat dari sifat-sifat buruk yang ada dalam kolbu kita ya. Makanya Imam Ghazali selalu mengingatkan hati-hati dengan sifat ini. Berapa banyak orang-orang yang terjerumus pada neraka karena dia tidak bisa menjaga hati dengan baik ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu barangkali yang disampaikan. Kondisi saya masih belum ini, masih apa, karena saya ngeblank juga saya ini, suka ngeblank. Jadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya.